Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang kalor. Sekarang ini kita sudah sampai bagian yang kedua, suhu dan kalor. Ya, bagian 2, yaitu suhu, panas, dan termometer. Kita akan belajar ini ya. Oke. Perbedaan suhu dan panas itu apa? Apakah sama suhu dan panas? Suhu itu beda dengan panas. Oke. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas. Jadi ukuran panas dingin suatu benda itu adalah suhu. Ya. Besaran itu apa? Segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Termasuk suhu bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, menyatakan derajat panas suatu benda. Suatu benda menunjukkan tingkat panas. Ya, suhu ya. Ini menunjukkan tingkat panas suatu benda. Semakin panas suhunya semakin tinggi. Suhu digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius, ya. Tidak semua negara menggunakan Celcius secara umum. Misalnya kayak di Amerika lebih suka menggunakan Fahrenheit misalnya. Di sains ya, para ilmuwan lebih suka menggunakan Kelvin, tapi secara umum di Indonesia kita menggunakan derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori, ya, dan diukur dengan kalorimeter. Ini bukan satuan panas, lebih cocoknya ya energi panas ya. Satunya adalah kalori, ya. Satuan panas dalam kalori dinyatakan dalam kalori ini untuk menyatakan tingkat energi ya, energi. Jadi untuk energi panas. Bukan untuk temperatur loh ya. Jadi satuan panas dinyatakan dalam kalori itu adalah untuk energi panas, bukan temperatur, beda, dan diukurnya dengan kalorimeter. Nah, kita di dalam mengukur panas tidak bisa menggunakan panca indera kita. Ya, tidak bisa menggunakan, misalnya di sini air biasa. Ini air dingin. Di sini air hangat. Nah, setelah tangan kita celupkan ke air hangat, ya, tangan kanan kita ke air hangat, terus dimasukkan ke air biasa, maka tangan-tangan kita ini akan merasa dingin. Tetapi kalau tangan kiri kita ini kita masukkan air dingin, ya, kemudian kita masukkan ke air biasa, ya, maka tangan kita akan terasa hangat. Padahal air biasanya itu di ember yang sama. Ya, artinya apa? Panca indera kita ini hanya bisa merasakan perbedaannya saja, tidak bisa mengukur suhu secara tepat. Tapi bisa membandingkan kalau air biasa ini lebih dingin dari air hangat, dan air biasa ini lebih hangat daripada air dingin. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh panca indera kita. Ya, sehingga jangan heran kalau orang Eropa itu bisa mandi di tempat es ya, sangat dingin, kita langsung krem mungkin seperti ini karena mereka sudah terbiasa. Mungkin juga turis asing dari luar negeri, terutama di daerah dingin, ke Bromo atau ke puncak mana gitu, mereka nggak pakai baju malah, atau pakai baju tipis-tipis, padahal kita pakai jaket tebal. Ya itu karena mereka sudah terbiasa dengan udara dingin. Justru mereka kalau di udara panas sedikit, seperti Surabaya, sudah merasa dianggap panas sekali. Ya, jadi itu pada intinya indera kita hanya bisa digunakan untuk membandingkan saja, tetapi tidak bisa mengukur berapa tingkat panas dan dinginnya. Sehingga untuk mengukur itu kita membutuhkan suatu alat yang disebut dengan termometer. Ya, di video ini kita akan mengupas lebih dalam tentang termometer ini. Oke, termometer, ya, termometer. Ya, biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga. Jadi ini termometer, sketnya kurang lebih seperti ini. Ada pipa terbuat dari kaca, ya. Di sini terus ada reservoirnya atau tandonnya. Di sini berisi cairan, ya. Nah, cairannya nanti kita akan bahas juga,
ya. Di sini ada pipa kapiler di sini, ya. Yang berisi zat cair, bisa alkohol atau air raksa. Di sini berisi zat cair, alkohol atau air raksa, ya. Di bagian atas cairan adalah ruang hampa udara, ya. Sehingga kalau ini dipanaskan, ya, dipanaskan misalnya dipanaskan di atas api atau di tubuh kita ini juga penghasil panas, maka di sini cairannya akan memuai. Begitu memuai, dia akan memenuhi rongga kosong di sini. Nah, kenaikan pemuaian ini yang kita ukur sebagai kenaikan suhu. Kita sebelumnya sudah ngasih tanda strip-strip di sini. Setiap kenaikan sekian, suhunya sekian gitu. Ya, itulah yang dilakukan oleh para ahli untuk mengukur tingkat panas dingin suatu benda atau suhu. Ya, alatnya namanya termometer. Oke. Nah, termometer dalam percobaannya bisa seperti ini. Ya, dulu waktu dibikin. Jadi di sini adalah tandon. Ya, tandon di sini bisa berisi air atau air raksa, nanti kita diskusikan. Nah, begitu dipanaskan lalu akan naik ke atas. Ya, di sini adalah tongkat untuk memegangi saja biar ini tidak tumpah atau tidak oleng gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Termometer air raksa akan kita bahas, ya. Termometer air raksa, ya. Berikut ini beberapa keuntungan. Jadi kita bisa menggunakan termometer air raksa maupun kita bisa menggunakan termometer yang isinya cairannya itu adalah alkohol. Berikut ini beberapa keuntungan air raksa sebagai pengisi termometer. Antara lain, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler. Jadi air raksa itu seperti ini. Air raksa pada intinya bukan air sebenarnya. Air raksa yang disebut air raksa hanya namanya saja. Dia sama sekali bukan air. Air raksa sebenarnya logam cair. Logam cair. Ini adalah satu-satunya logam dalam wujud cair, ya, di suhu kamar. Ya, besi pun bisa dicairkan tapi suhunya kan sangat tinggi. Tapi logam air raksa ini berwujud cair dalam suhu kamar. Ya, dan tidak membasahi dinding kapiler, ya, sehingga pengukurannya menjadi teliti, ya. Jadi ini adalah logam, ya. Air raksa ini juga mudah dilihat karena mengkilat, ya. Jadi mudah dilihat untuk pengisi cairan air raksa, ya. Jadi keunggulannya dia tidak membasahi dinding kapiler sehingga pembacaannya itu lebih akurat, ya. Bukan karena dia membasahi, memang karena dia benar-benar memuai naik ke atas itu, ya. Selain itu dia mudah dilihat karena mengkilat, ya. Air raksa cepat mengambil panas, ya. Dia cepat mengambil panas dari benda yang sedang diukur. Kenapa? Karena memang ini adalah logam. Sifat logam itu adalah konduktor panas, ya. Logam itu adalah konduktor panas. Oke. Jangkauan air raksa cukup lebar. Air raksa membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius. Jadi sangat dingin baru dia membeku dan mendidih 360 derajat Celcius. Jadi pada suhu yang sangat panas baru dia mendidih. Jadi cocok untuk mengukur, ya. Volume air raksa berubah secara teratur. Artinya apa? Kenaikan pertambahan volumenya itu naiknya itu teratur sehingga kenaikan ini benar-benar bisa kita gunakan sebagai mengukur suhu. Naiknya secara teratur. Oke. Kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, selain keuntungan ternyata air raksa juga memiliki kerugian, ya. Air raksa juga memiliki kerugian. Apa kerugiannya? Yang pertama, air raksa itu harganya mahal. Ya, harganya mahal. Jadi untuk menghasilkan air raksa itu susah prosesnya sehingga harganya mahal, ya. Kita lanjutkan. Air raksa tidak dapat digunakan mengukur suhu yang sangat rendah. Jadi paling rendah tadi sekitar
berapa? Kita balikan ininya. Paling rendah berapa tadi? Ya, minus 40. Ya, itu adalah suhu paling rendah yang bisa diukur pakai air raksa. Jadi suhu di bawah minus 40 ini tidak bisa digunakan air raksa. Jadi harus di atas 40 derajat. Kerugian kedua, air raksa ini adalah dia beracun. Zat beracun, ya, dia zat beracun. Biasanya ada logonya seperti ini, adalah logo dari suatu zat beracun. Jadi jika kalian menggunakan termometer air raksa, ya, termometer yang cairannya itu mengkilat seperti logam dan jatuh sehingga pecah, nah, hati-hati kalian bilang ke orang tua atau bilang ke guru, ya, ini berbahaya. Ya, walaupun tidak menempel, kalau sampai ke minum, ya, ini bisa meracuni tubuh kita, dan begitu masuk ke tubuh tidak bisa keluar, jadi masalah kan itu. Jadi termasuk berbahaya, ya, harus dokter yang sudah paham bagaimana cara perawatannya yang bisa menangani. Oke, kita lanjutkan. Sekarang alternatifnya selain air raksa, alternatifnya adalah termometer alkohol. Alkohol bisa digunakan untuk termometer, bahkan ada keuntungannya. Ya, keuntungan yang pertama, harganya murah. Ya, harganya relatif lebih murah. Karena kita bisa membuat alkohol itu. Ya, bisa dibuat alkohol. Tapi kalau air raksa tadi tambang, nggak bisa dibuat. Ya. Kemudian alkohol ini lebih teliti, sebab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Jadi suhunya naik sedikit aja, ternyata volumenya nambahnya banyak. Nah, ini misalnya termometer gini ya, suhunya naik sedikit saja, ini pemuaiannya naiknya banyak, langsung tinggi. Jadi pengukurannya itu lebih teliti nanti. Ya, terus kemudian alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik bekunya adalah minus di sini minus 130 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang sangat rendah untuk, jadi sampai semuanya beku, air aja beku seperti ini ya. Alkohol belum beku, minus 130 derajat baru beku. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa kerugian menggunakan alkohol? Ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Alkohol sebagai pengisi termometer, ya. Yang pertama, alkohol ternyata membasahi dinding kaca. Ya, jadi tidak diapa-apain aja, belum ada pemuaian sudah naik dia. Nah, ini karena gaya kapilaritas. Ya, belum dinaikkan suhunya sudah naik. Nah, ini membasahi dinding seperti, apalagi kalau sudah digunakan untuk mengukur, ya, tidak bisa langsung turun lagi, harus kita gini-ginikan, ya, karena membasahi dia, nempel, ya. Membasahi itu bisa kita artikan menempel di dinding, karena gaya kohesinya cukup besar, gaya adesi adalah cukup besar, ya, lebih besar dari raksa, ya. Gaya adesi adalah gaya tarik menarik antara dua molekul yang tidak sejenis. Kemudian titik didihnya ternyata rendah. Jadi termometer alkohol tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu tinggi. Tidak bisa digunakan untuk mengukur air mendidih. Ya, karena dia sudah mendidih sebelum air. Jadi belum sampai menunjukkan angka, dia sendiri sudah mendidih. Jadi ini membuat alkohol tidak bisa dipakai untuk mengukur suhu tinggi. Ya. Kerugian berikutnya adalah alkohol tidak berwarna, jadi dilihatnya susah. Kalau raksa tadi warnanya kan mengkilap, ya, dia itu logam, jadi dilihat itu mudah. Nah, ini dilihat susah karena di sini transparan. Kalau nggak bener-bener teliti itu nggak kelihatan. Ini cairannya, ini warnanya sama dengan kaca cairannya. Ya, itu adalah kerugian-kerugian kita menggunakan alkohol. Lah, mengapa kita tidak menggunakan air saja? Air kan banyak. Mengapa air tidak dipakai untuk mengisi tabung termometer?
Alasannya karena air membasahi dinding kaca yang pertama, sama dengan alkohol membasahi dinding kaca. Jangkauan suhunya terbatas. Air itu sudah membeku di suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat. Ini titik didih, ini titik beku. Jadi tentu saja air tidak mungkin dipakai untuk mengukur suhu di bawah 0 derajat. Bagaimana bisa? Dia sudah membeku dulu sebelum bisa mengukur. Atau dia tidak bisa juga digunakan untuk mengukur suhu di atas 100 derajat. Ya. Dia sudah mendidih dulu sebelum menunjukkan hasil pengukuran. Ya. Terus kemudian perubahan volumenya kecil. Jadi enggak teliti. Jadi kalau semakin besar perubahan volume semakin teliti. Terus adalah pengantar panas yang jelek. Artinya termometer yang terbuat dari air dia lama naiknya ini lama. Karena suhu ini diterima juga diantarkannya enggak cepat. Jadi naiknya suhu jadi terhambat. Ya. Itu. Kita akan lanjutkan. Nah, ada lagi dia membasahi dinding. Sama dengan alkohol, dia membasahi dinding sehingga ya tidak bisa dipakai untuk mengukur. Bisa tapi agak menyulitkan. Ini juga merupakan kerugian. Tapi kerugian terbesar sebenarnya adalah jangkauan suhunya terbatas dan perubahan volumenya kecil ini yang paling utama. Sehingga menjadikan air sebagai alasan air tidak dipakai. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas termometer satu persatu. Kita mulai dari termometer Celcius. Ya, nah mana Pak Celciusnya? Nah, beliau adalah yang menemukan termometer Celcius, dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia. Ya, sudah lama sejak tahun 1700 ya. Nah, di dalam termometer Celcius ini ya, dia Pak Celsius ini menggunakan titik bawahnya ya. Ini titik bawahnya adalah air yang membeku. Ya, titik atasnya ini adalah air yang mendidih. Air mendidih. Ini air membeku. Dan saat air membeku oleh Pak Celsius ditetapkan ini sebagai 0 derajat Celcius. Dan saat air mendidih ditetapkan oleh Pak Celsius sebagai 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Kemudian ini dibagi menjadi 100 ruas. Ya, jadi kalau termometer ini menunjukkan suhu misalnya 50, hampir setengah matang berarti. Setengah matang. 50 derajat pas di tengah-tengahnya. Ya, perbandingan skalanya dari sini sampai sini adalah 100. Jadi ada 100 garis di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita akan bahas Pak Réaumur. Pak Réaumur adalah pencipta termometer Réaumur. Ya, dari Perancis juga. Ini gambar sketsa termometernya modelnya seperti ini. Ya, di sini adalah cairannya. Ya, yang akan naik. Kemudian titik bawahnya ini dipakai 0 derajat Réaumur. Ya, ini adalah saat air membeku juga. Atau es mencair boleh. Es mencair, air membeku, suhunya sama. Es mencair. Ya, 0 derajat Réaumur. Jadi 0 derajat Réaumur itu sama dengan 0 derajat Celcius. Sedangkan titik atasnya ini dipakai adalah 80 derajat Réaumur. Ya, di sini saat air mendidih. Tetap sebagai batas atas dan batas bawah lebih enak kita gunakan air. Kenapa? Air itu termasuk universal, di mana-mana ada. Ya, perbandingan skalanya ini nanti skalanya dari sini ke sini adalah 80 skala. Jadi garis-garisnya ada 80. Kita lanjutkan lagi. Sekarang Pak Kelvin. Pak Kelvin juga menciptakan ini yang digunakan oleh para ilmuwan untuk penelitian lebih banyak Kelvin. Karena 0 derajat Kelvin atau 0 Kelvin gitu aja ya nulisnya. 0 Kelvin ini adalah 0 mutlak. Kalau 0 mutlak
0 Kelvin adalah 0 mutak. Jadi tidak ada suhu di bawah 0 derajat Kelvin, ya, tidak ada suhu di bawah 0 derajat Kelvin itu biasanya nggak dikasih derajat ya, 0 Kelvin. Gitu. Nah, beda dengan yang lain. Pak Kelvin ini dia dari 0 di sini adalah 273 ya. Tepi bawahnya adalah 273, di sini ada 373 derajat. Jadi sini ada 100 derajat. Oh iya, saya ada satu lupa belum saya siapkan, ada satu tokoh lagi yaitu Fahrenheit. Ada yang lupa belum saya siapkan. Fahrenheit atau F ya. Nah, di sini saya ceritakan saja di sini karena belum saya siapkan slide-nya. Jadi Fahrenheit ini termometernya ya, batas bawahnya di sini adalah 32 derajat Fahrenheit ya. Bagian atasnya, tepi atasnya ya, ini adalah temperatur bawah, ini temperatur atasnya saat air mendidih itu adalah 212 kayak Wiro Sableng. Jadi di sini ada 180 garis nanti. Nah, seperti ini. Yang lain kan 100 ya. Reaumur 80. Ini 100 sama dengan Celcius. Ini adalah Fahrenheit. Kita akan lanjutkan. Kita sekarang akan bandingkan. Jadi kita punya derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Di sini adalah titik beku. Kita lihat Celcius ada 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, dan Kelvin 273. Ya. Nah, di sini nanti ada perbandingannya. Titik didihnya 180, 212, dan 273. Ya. Jadi di sini ada berapa? Di sini ada 100. Saya ganti warna aja, jangan hitam. Di sini ada 100 level, di sini ada 80, terus di sini ada 180, dan di sini ada 100. Jadi kalau kita bandingkan, ya, ada Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit dikurangi 32, ya, di sini dikurangi 32 karena mulainya 32. Dan Kelvin ini dikurangi 273 ya, dibanding Kelvin dikurangi 273. Kenapa? Karena di sini mulai nolnya itu 273. Ini adalah 100 dibanding R-nya ini 80, dibanding F-nya ini adalah 180, dibanding di sini adalah 100 lagi. Semuanya kalau kita bagi 20 ya, dibagi 20 maka akan menghasilkan perbandingan 5 banding 4 banding 9 dibanding 5 seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mengkonversi bagaimana? Kita mau mengkonversi ya, bisa digunakan perbandingan ini. Contohnya sekarang Celcius dengan Reaumur ya. Celcius dibanding Reaumur, dibanding sama dengan per ya, sama dengan 5/4. Maka Celcius sama dengan 5/4 dikalikan silang ke sini, kali Reaumur. Begitu sebaliknya, kalau Reaumur dibanding Celcius adalah 4/5. Reaumur itu 4, Celcius 5. Maka Reaumur sama dengan S-nya dikalikan ke sini. Ya, maaf bukan S ya, C. Jadi 4/5 C dan seterusnya seperti itu. Ya, kita tinggal menggunakan perbandingan yang sudah ada ini. Oke. Nah, setelah kita cari semuanya, di sini sudah ada yang bentuk jadinya. Nah, di sini perbandingannya. Jadi ini bisa kalian catat sebagai rumus. Jadi kalau kita mau punyanya Reaumur, mau kita rubah jadi Celcius, tinggal masukkan derajat Reaumurnya ini ke Celcius. Atau kita punyanya Celcius,
tinggal memasukkan ya reamur. Celcius itu adalah, wah ini kebalik, Celcius itu 5/4 kali derajat reamur, 5/4 ini kebalik ya. Jadi Celcius ini adalah 5/4 kali derajat reamur, kalau reamur adalah 4/5 derajat Celcius. Ya ini kebalik. Kalau Fahrenheit ya, kalau Fahrenheit ini, ini kebalik juga ini. Ini F, ini C-nya. Posisi C-nya di sini aja biar mudah. Jadi ini saya rapikan biar kalian lihatnya mudah ya. Jadi misalnya nyari reamur, tinggal C-nya dimasukkan ke sini. Ya, ini juga akan saya rapikan. Ya, karena di sini kurang enak untuk dipakai rumusnya. Kalau Celcius kita punyanya reamur, kita mau rubah Celcius, kita jadikan 5/9 ya. Jadi Celcius itu hubungannya dengan 5 dikalikan Fahrenheit-nya dikurangi 32 dulu. Ya, gitu ya. Kalau kita mau Fahrenheit ke Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit itu sama dengan 9/5 dikalikan derajat Celciusnya terus ditambah 32. Tidak ada kurungnya kalau ini. Ya. Oke. Sekarang hubungan Celcius dengan Kelvin. Celcius itu sama dengan Kelvin tambah 27 Kelvin sama dengan Celcius tambah 273 kebalik. Ya. Kelvin itu sama dengan Celcius ditambah 273, sedangkan Celcius sama dengan Kelvin dikurangi 273. Yang lain sama, kita tinggal pembandingan misalnya dari reamur ke Kelvin, reamur ke Kelvin. Ya, kita punyanya Kelvin mau dijadikan reamur, tinggal ini 5-nya diganti 4. Karena perbandingan reamur itu 4 tadi. 4/9 di sini Fahrenheit maksudnya Fahrenheit ke reamur ya, dikurangi 32. Seperti ini ya. Kalau kebalikannya dari Fahrenheit ke reamur, maka Fahrenheit sama dengan 9/4 ya, dikalikan reamur ditambah 32 seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita coba sebelum video ini diakhiri latihan soal. Ya, ubahlah suhu berikut ini dalam derajat reamur. Ya, jadi kalau ingin merubah derajat reamur rumusnya adalah sama dengan di sini 4/5 dikali Celcius. Jadi untuk yang A ini jawabannya adalah derajat reamurnya adalah 4/5 dikali derajat Celciusnya 80 kali 80 seperti itu. Ya. Dibagi 5 itu dikalikan 0,2. Jadi 4 dikali 80 dikali 0,2 seperti itu. 2 dikalikan 80 adalah 8 kali 10. Dikalikan 2 adalah 16, 16 kali 4 adalah 64. Ya. Untuk yang kedua akan saya rubah yang B ini saya rubah ke suhu lain aja. Misalnya dari Celcius ke Fahrenheit, ya, ke Fahrenheit. Jadi kita punya rumus Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali Celcius tambah 32. Rumusnya tadi ya. Maka suhunya dalam Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali Celciusnya adalah 60 ditambah 32. 60 dibagi 5 adalah 30, berarti 9 kali 30 ditambah 2. 9 kali 30 ini adalah 270 tambah 2, berarti 272. Baik, ini adalah video untuk pembahasan tentang termometer. Kritik dan saran saya butuhkan di bawah ya. Apabila ada sesuatu yang menurut kalian kurang pas, ingin perbaikan, tolong beritahu saya, ketik di bawah ya. Untuk pembahasan yang lain, linknya juga ada di kolom deskripsi. Jadi kalian cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.